Let me tell you the story of the space Viking. Welcome back di channel Film L, channel yang berisi tentang alur cerita dari film-film kesayangan teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Thor Love and Thunder. Film ini menceritakan tentang kisah Thor yang berkelana bersama The Guardians of the Galaxy, namun harus kembali ke kampung halaman karena ada permasalahan. Nah, alur cerita ini akan mengandung full spoiler konten ya teman-teman. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Di awal film kita dibawa ke suatu planet yang gersang. Di sini kita melihat seorang ayah bernama Gorr dengan putri kecilnya. Sang ayah sedang memohon kepada Dewa Rafu untuk diberikan keselamatan terhadap putrinya yang bernama Love. Akan tetapi setelah menanti-nanti doanya enggak kunjung terkabul sama sekali. Sang putri pun enggak kuat dan meninggal karena kehausan dan kelaparan. Gorr sedih dan terbaring di makam putrinya. Tiba-tiba Gorr seperti mendengar ada yang memanggilnya dan dia pun berjalan ke arah suara itu. Ternyata ada sebuah hutan yang rindang dan air yang mengalir di padang pasir tersebut. Gorr pun senang, dia lalu memakan buah sepuasnya. Dia kira penderitaannya selama ini karena telah mengabdi ke Dewa Rapu telah terbalas dan akan masuk surga. Rapu yang muncul di hadapan Gorr bilang, mana ada surga untuknya, dan bahkan pengabdian Gorr selama ini enggak ada gunanya. Mendengar ini Gorr sedih, jadi putrinya meninggal sia-sia. Dia pun langsung murtad dan gak mau ngakuin kalau si Rafu ini sebagai dewa. Rafu pun murka, langsung ingin menghabisi Gorr. Namun tiba-tiba pedang bernama Necrosword menghampiri Gorr. Ternyata suaranya memanggil dia tadi adalah suara dari pedang itu. Gorr langsung menghabisi Dewa Rafu dengan mudahnya. Setelah itu Gorr langsung bersumpah untuk menghabisi semua dewa yang ada di alam ini. Oh God. Scene pun berpindah ke Thor yang sedang duduk di planet yang sekarang ini sedang ada penyerangan dari bangsa alien. Ini planet dulunya adalah planet damai, tapi semenjak dewa mereka wafat, mereka pun diserang oleh bangsa alien. Guardians of the Galaxy juga ada di sana untuk membantu mereka. Thor pun ikut masuk ke medan pertempuran untuk membantu. Sang raja dan penduduk bumi senang melihat Thor mau ikut melindungi kuil keramat mereka. Tanpa berlama-lama, Thor pun membuka jubahnya. Dia tidak memakai kostum seperti biasanya dan malah langsung menyerang dengan santainya hingga semua musuh rata oleh Thor. Dan gak perlu bantuan dari The Guardians of the Galaxy karena semua serangan Thor yang dahsyat sampai-sampai kuil yang seharusnya dilindungi malah ikut roboh terkena efek kekuatannya. Parahnya lagi, si Thor ini memiliki wajah tanpa dosa atas perbuatannya itu. Di adegan berikutnya kita berangkat ke bumi ya coy, ke Jane Foster. Nah, dia ini sedang sakit sepertinya dan juga lari ke kemoterapi. Si Jane ini terkena kanker dan udah stadium 4. Dia pun mengetahui kalau kemoterapinya gak membuatnya semakin membaik. Di tengah putus asanya itu, Jane mendadak dapat inspirasi mengenai palu Thor yaitu Mjolnir. Mjolnir ini bisa memberikan kesehatan kepada pemakainya. Jane pun berangkat pergi ke New Asgard. Dan tempat ini coy, udah kayak tempat wisata. Banyak pertunjukan di sana. Dan Jane pun ikut tur dan memperhatikan serpihan Mjolnir di display. Sepertinya serpihan-serpihan Mjolnir itu merasakan kehadiran Jane. Dia mulai bergerak-gerak. Nah, kita kembali ke Thor. Setelah memenangkan pertempuran, raja dan penduduk setempat menghadiahkan Thor dengan 2 ekor kambing raksasa. Tuh kambing bukan sembarang kambing. Di dalam pesawat Thor dan bestinya itu mendapat banyak sekali pesan bahaya dari orang-orang yang meminta bantuan di seluruh jagat raya. Rata-rata meminta bantuan karena dewa mereka telah dibantai. Thor kemudian melihat pesan dari salah satu teman lamanya yaitu Sif. Dia juga meminta bantuan.
Nah, karena banyak yang meminta bantuan, akhirnya Thor dan para bestinya itu memutuskan untuk berpencar, biar semua orang bisa tertolong. Star-Lord dan tim pergi menggunakan pesawat mereka, sedangkan Thor, Korg, dan kedua kambing pergi menggunakan Bifrost. Setelah sampai, Thor melihat Sif yang terluka parah. Lengannya udah hilang satu. Sif bilang kalau pelaku semua ini adalah seorang yang berjulukan penjaga dewa. Tujuan dari penjaga dewa ini adalah untuk membantai semua dewa, dan Asgard adalah target berikutnya. Mendengar ini Thor langsung pergi ke New Asgard. Di New Asgard, sang penjaga dewa pun udah tiba dan membangkitkan monster-monster bayangan untuk menyerang. Valkyrie melawan para monster itu dan tentunya dibantu oleh Thor. Nah, selagi asyik bertarung, tiba-tiba Thor melihat ada kekuatan yang ngebantu mereka melawan tuh monster. Kekuatan yang super. Selagi bengong dan penasaran, tiba-tiba Thor melihat Mjolnir datang dan dia senang sekali melihat itu. Namun ketika mau diambil, Mjolnir malah pergi ke sang pemilik. Sang pemilik menggunakan Mjolnir dengan lincah. Mjolnir memiliki kekuatan baru nih coy. Dia bisa memecahkan diri untuk menyerang dan bersatu kembali. Sang pemilik pun membuka topengnya dan ternyata dia adalah Jane Foster. Kaget bercampur senang Thor melihat itu. Jane? Belum sempat mendapatkan penjelasan, Thor malah melihat Gorr sang penjaga dewa. Tentunya tujuan utama Gorr ini adalah Thor, karena dia adalah dewa dengan julukan God of Thunder. Thor dan Gorr pun berduel. Lumayan juga sih si Gorr ini bisa mendesak si Thor. Si Gorr kemudian mau mengambil Stormbreaker dari Thor. Thor langsung ngamuk dan membanting Gorr. Gorr sadar dia gak mungkin bisa menang 1 lawan 3. Dia pun kabur dengan membawa anak-anak New Asgard. Keesokan harinya mereka semua lagi mencari cara untuk menemukan anak-anak itu. Thor mencoba menenangkan para orang tua. Thor kemudian menjelaskan kejadian kalau Gorr memiliki Nekos Sword dan pedang itu dapat menghabisi dewa. Tetapi pemakainya juga akan terkena kutukan dan akan mati perlahan. Selagi mereka berunding, tiba-tiba ada bayangan seorang bocah muncul. Itu adalah bayangan Astrid, putra Heimdall. Astrid ini atau Axel panggilannya, ini bilang kalau dia belum bisa menggunakan kekuatannya secara penuh seperti ayahnya. Si Thor kemudian mengajarkan dia caranya dan berhasil nih cuy. Thor sudah berada di tempat anak-anak itu disandra. Thor menenangkan para anak-anak, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa karena dia hanyalah bayangan di sana. Tapi Thor tahu di mana mereka, yaitu di alam bayangan. Setelah mengetahui mereka di mana, dia pun melakukan persiapan untuk ke sana. Tapi mereka berempat gak mungkin cukup melawan Gorr di alamnya. Mereka membutuhkan dewa-dewa terkuat lain di alam ini. Mereka akan pergi ke Omnipotence. Di sana tepat para dewa terkuat seperti Zeus, Hercules, Rahan, dan lain-lain. Mereka pun berangkat menggunakan kapal Viking yang ditarik oleh kedua kambing tadi dan ditenagai oleh Bifrost dari Stormbreaker. Mereka berempat pun telah tiba di Omnipotence. Long gone. I think maybe you have feelings. Mate, relax. Supaya mereka gak ketahuan orang Asgard, mereka menyamar agar bisa berbaur. Di sana mereka melihat berbagai macam dewa, termasuk Bau, yaitu dewa dumpling. Thor pun duduk dan menantikan kedatangan Zeus. Zeus ini idolanya Thor dari kecil. Lalu Zeus pun tiba di singgasananya. Dia menunjukkan kekuatannya menggunakan Thunderbolt. Valkyrie melihat Zeus ini agak tidak beres dan gak mungkin ngebantu. Dia berencana mau nyuri Thunderbolt-nya aja, tapi Thor mencegah dia. Thor pun pergi menghadap Zeus. Dia menyampaikan niatnya untuk meminta bantuan para dewa dalam menghabisi si penjagal dewa. Tapi Zeus malah ngeledek Thor dan gak mau ngebantu. Thor tetap ngotot minta bantuan. Namun Zeus malah memborgol tangan Thor dan membuka samarannya.
akan tetapi kebablasan dan membuatnya telanjang. Eventually. Zeus akhirnya mengetahui kalau mereka dari Asgard. Karena Zeus gak mau ngebantu Thor, terus ngeledek Zeus pengecut. Dia kemudian bilang kalau dia nggak mau ngebantu. Ya udah, pinjamkan aja Thunderbolt-nya. Tetapi Zeus bilang nggak boleh. Dia pun bilang tenang aja, si Gorr gak akan mungkin sampai ke Eternity karena dia nggak punya kuncinya. Eternity itu cuy merupakan makhluk maha kuat di pusat alam ini, sehingga siapapun yang pertama kali sampai ke sana dapat meminta apa saja dan akan dikabulkan. Thor tidak bisa terima itu. Dia dan yang lainnya langsung melawan para pengawal di Omnipotence. Puluhan pengawal gak mampu ngelawan keempat orang itu. Mereka pada binasa semua. Melihat itu, Zeus langsung turun tangan dan menghajar Gorr menggunakan Thunderbolt. Gorr pun langsung hancur berkeping-keping. Melihat Gorr hancur, Thor pun murka. Dia menangkap Thunderbolt dan melempar balik ke Zeus. Zeus pun langsung roboh dan ternyata cuy, Gorr ini tidak tewas. Dia masih hidup, hanya wajahnya saja. Mereka bertiga melawan sisa pengawal. Valkyrie kemudian mencuri Thunderbolt dan langsung kabur menggunakan perahu kambing yang telah dipanggil oleh Korg. Walaupun gak dapat bantuan dari para dewa lain, Thor tetap akan berangkat ke alam bayangan untuk menyelamatkan para anak-anak Asgard. Sesampainya di alam bayangan, ternyata anak-anak itu sudah gak ada. Mereka pun menyisir tempat tersebut. Jane pun kemudian mengetahui kalau Bifrost dari Stormbreaker lah kunci yang dimaksud oleh Zeus. Berarti ini merupakan sebuah jebakan. Jane langsung membuang Stormbreaker keluar. Tak lama, Gorr pun tiba di lokasi. Mereka semua langsung berduel. Tapi di alam ini, Gorr malah bertambah kuat berkali-kali lipat. Akhirnya dia berhasil menangkap mereka bertiga, kemudian menyuruh Thor untuk memanggil kapaknya. Akan tetapi Thor gak mau, sehingga Gorr pun mengetahui kalau Jane sedang sekarat dan Mjolnir hanya membuat Jane kuat sementara saja, tapi gak bisa menyembuhkannya. Gorr terus memaksa Thor untuk memanggil kapaknya. Akhirnya Thor memanggil Stormbreaker dan terbebas dari ikatan. Pertempuran pun terjadi. Thor pun melawan Gorr sedangkan yang lain melawan para monster-monster. Pada awalnya mereka unggul dalam bertarung. Valkyrie bahkan berhasil menghujam Gorr dengan Thunderbolt. Tapi karena ini di alam Gorr, jadi situasi berbalik. Gorr pun unggul dan Valkyrie terkena Thunderbolt-nya sendiri. Sedangkan Jane telah jatuh lemas. Melihat ini Thor murka, akan tetapi dia memilih untuk kembali pulang daripada terus melawan. Dia menggunakan Bifrost untuk kabur. Si Gorr gak mau kehilangan Stormbreaker. Dia merampasnya dari tangan Thor dan berhasil mendapatkannya. Karena keadaan Jane dan Valkyrie yang semakin parah, maka Thor harus pergi sendirian menggunakan Thunderbolt ke pusat alam semesta untuk berhadapan dengan Gorr di pusat alam semesta. Dan Gorr sudah sampai di Eternity. Dia menggunakan kekuatan Bifrost dari Stormbreaker untuk membuka pintu. Thor kemudian tiba di lokasi. Dia bilang ke anak-anak untuk menjadi pemberani dan jadi kesatria. Dan jangan takut untuk ambil apa saja agar bisa dijadikan sebagai senjata. Setelah itu dia memberikan kekuatannya ke anak-anak tersebut sehingga mendapatkan kekuatan Thor. Setelah itu mereka semua langsung menyerang para monster-monster. Sedangkan Thor ngelawan Gorr tanpa Stormbreaker. Si Thor ini gak bisa ngalahin si Gorr. Dia kewalahan, dia malahan mau tewas dihajar oleh Gorr. Di saat genting itu, Jane telah tiba di lokasi menggunakan kuda Valkyrie.
Dia menyelamatkan Thor, dan Thor gak senang melihat itu. Mereka berdua langsung menghajar Gorr. Thor kemudian pergi untuk mengambil Stormbreaker agar pintu gak jadi terbuka. Akan tetapi susah, sedangkan Jane terpaksa ngelawan Gorr sendirian. Dia ngamuk kayak orang kesetanan nih cuy, dan menghajar si Gorr. Thor berhasil melepas Stormbreaker. Dia langsung berikan ke Axel untuk membawa anak-anak itu pulang. Dia kemudian melanjutkan perkelahiannya dengan Gorr. Thor berhasil mengunci pedang Gorr. Melihat itu, Jane langsung melempar Mjolnir dan berhasil menghancurkan tuh pedang. Serpihan pedang mau bersatu kembali nih. Akan tetapi Jane langsung mengurung serpihan itu ke dalam Mjolnir dan menghancurkannya dengan menggunakan kekuatan petir. Karena khawatir sama Jane, Thor gak memperdulikan Gorr yang berhasil memasuki Eternity. Thor mencoba menyadarkan Gorr untuk tidak meminta ke Eternity untuk menghabisi seluruh dewa di alam semesta. Gorr awalnya tetap pada pendiriannya, tapi pas lihat Thor yang sedang merangkul Jane yang sekarat, dia teringat akan dirinya dengan putrinya dahulu. Dia pun meminta ke Eternity untuk menghidupkan putrinya, yaitu Love. Love pun mendadak muncul di samping Gorr. Gorr terlihat bahagia sekali ngelihat Love, tapi dia udah sekarat. Si Jane pun juga sekarat, dan setelah itu dia tewas. Gorr meminta Thor untuk merawat Love. Setelah itu dia meninggal. Kemudian beberapa waktu di Asgard, anak-anak diajarkan bela diri oleh Valkyrie. Di sisi lain, si Love ini anak dari si Gorr diasuh oleh Thor, dan ternyata dia juga memiliki kekuatan super. Sehingga akhirnya Thor mengajarkan Love berperang. Maka duet ini disebut dengan Love and Thunder sesuai dengan judul film ini. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian suka dengan alur filmnya. Mungkin sekian video kali ini, and see you to the next video. He's just my first bad guy. Well, yeah.